Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Hadirin rahimakumullah, anu dirahmati ku Allah, kalayan dimuliakeun ku Allah. Anu langkung utami mangga kurang sami-sami ningkatkeun syukur hakikatna ka Allah Subhanahu wa taala ku ayana izin dan inayah Allah taala urang sadayana masih dipaparinan kesehatan lahir maupun batin. Amin. Ku ayana izin mantena urang sadayana masih dipaparinan umur panjang. Amin ya robbal alamin. Anu salajengna salawat wa salam mugia salamina ku Allah taala dilimpahkeun ka baginda alam Habibana Rasul Muhammad, barokah dinarang syafaatna mugia dicurahkeun salamina saestuna ka para sahabatna, ka para tabi'in, ka para ulama, ka para habaib, kalayan dilungsurkeun dianugerahkeun deui ka urang sadayana mugi ka yaumul qiyamah. Amin. Hadirin rahimakumullah, anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, urang sadayana ngagem agama kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang bernama agama Waalaikumsalam. Kita semua dari nenek moyang kita, leluhur kita, mbah buyut urang sadayana sampai sekarang masih memeluk agama Islam. Sampailah kepada kita sebagai keturunannya, dan kita semua diberi keyakinan berupa hidayah oleh Allah, yaitu agama yang sempurna yang bernama Islam. Padahal kalau kembali ke masa dulu, pada zaman Nabi Adam, pada zaman nabi-nabi yang lainnya, manusia itu berpegang teguh terhadap animisme, dinamisme, kepercayaan pribadi ataupun golongan, kepercayaan yang bersifat kekuatan. Jadi tidak ada agama yang mereka kuatkan. Tambah jeung jika dia muncul agama-agama Hindu, agama-agama Shinto, agama Buddha, agama Kristen, agama Konghucu, atau agama-agama di luar Islam. Untuk hikmahan diwajibkan para anggota memakai semua agama-agama tersebut adalah hak cipta, hak karya Allah Subhanahu wa ta'ala.
tetapi Allah akan menunjukkan kebenaran. seragam, sabuk maupun Di mana agama itu semua baik. Cuman kalau agama tersebut baik, harus membawa di luar sampai Islam tiga-tiga. tidak Sebab kita disempurnakan. akan mengadakan zikir Dan bersama agama selama yang jam paling disempurnakan jam yaitu 8.30 Islam. sampai jam Inna 9.30. dina indallahi Itulah Islam. mungkin yang dapat kami sampaikan. Agama yang paling sempurna di mata Allah adalah Islam. Kenapa Islam dikatakan agama sempurna? Rabu-rabu lalu telah dibahas bahwa kesempurnaan itu berarti tidak ada kelemahan. Islam dikatakan agama sempurna dikarenakan ada bentuk bacaan, ada bentuk tulisan, di mana tulisan tersebut mengarah kepada pekerjaan. Kita mengerjakan sesuatu tapi tanpa job, tanpa tulisan. Apa yang kita kerjakan berarti hampa, sia-sia. Artinya kita tidak punya majikan, tidak punya dunungan. Artinya kita tidak punya narasumber yang jelas, akurat maupun tepat. Nah ini Tuhan kita adalah Allah. Menurunkan wahyu yang berupa Al-Quran itu berupa tulisan. Di mana ada tulisan berarti nanti setelah dipahami Quran tersebut ada perbuatan. Apa yang dicanangkan oleh Quran pasti kita mengerjakan, dan apa yang dicanangkan oleh Quran kita mengerjakan, artinya itu melaksanakan ibadah. Dari dulu sampai sekarang, sampai pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dari percampur adukan agama Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, agama-agama apapun, agama Nasrani, agama Majusi, timbullah kekacauan, timbullah yang disebut hukum rimba. Hukum rimba itu siapa yang terkuat, dialah yang menang. Kalau kurang cepat, mana bisa dapat? Berarti anu kuat, anu menang. Muncul hukum rimba, muncul hukum kekuatan. Setelah hukum rimba, muncul hukum kekuasaan. Dan hukum kekuasaan sampai sekarang masih tetap kuat. Manusia berkuasa, ingin jadi presiden, ingin jadi dewan, ingin jadi lurah, ingin jadi bupati, tapi jadi pikiran bisa ngurusnya sebenarnya. Nah, kelemahan mereka ngurusnya jiwa dengan jiwa yang akan bisa ngurus. Harusnya seorang manusia ngurus jutaan manusia dengan sistem. Makanya kacau. Pemilihan Kapolri kacau, bensin turun kacau, bensin turun lagi kacau, bukan disyukuri, malah ditanyakan bawang merah kenapa tidak turun, tuh ribut. Gitu. Jadi pada zaman sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muncul yaitu hukum-hukum adat setelah kekuasaan itu. Hukum adat tidak dipahami, tidak dipercayai. Muncul lagi hukum budaya, hukum pemikiran. Muncul lagi hukum A sampai Z. Tambah kacau manusia pada saat itu. Maka muncullah manusia berpikir tentang diri pribadi untuk pribadi. Maka muncullah zaman jahiliyah. Jadi zaman jahiliyah itu artinya jahiliyah itu bodoh. Padahal orang bodoh tersebut memiliki kepintaran yang luar biasa. Abu Jahal punya strategi
Strateginya berupa apa? Berupa doktrin, boikot, dan serangan kepada lawan, khususnya kepada Muhammad sebagai ponakan. Abu Lahab, kehebatannya apa? Dia dapat mengacaukan strategi lawan yang mau menyerang, yang mau perang itu dikacaukan oleh Abu Lahab. Punten, ada lagi Abu Sofyan. Abu Sofyan itu tapi bukan Sofyan 21, bukan. Gitu. Ada lagi Abu Sofyan, kehebatan strateginya apa? Menghasut dan memfitnah orang. Gitu. Berarti mereka itu diberi kepintaran. Mata pintar, bisa menghasut, bisa seperti apapun, itu diberi kepintaran. Tetapi kenapa zaman itu dikatakan zaman jahiliyah? Mereka bodoh. Turunnya Al-Quran itu tidak mau membaca. Kan maca ngewa. Wah, Quran yang paling syair. Cek Abu Jahal. Jadi bodohnya itu bukan bodoh pemikirannya, tetapi bodoh tidak mau mengenyam, memaknai, dan membaca Al-Quran. Maka sampai sekarang orang membaca Al-Quran dari kecil sampai dewasa, dari dewasa sampai remaja, dari remaja sampai punya rumah tangga, setelah rumah tangga punya anak, tetap baca Quran. Cuman dari bacaan tersebut tidak diharfiahkan, tidak diartikan. Gitu. Artinya, kalau Quran hanya dibaca tanpa kita tahu makna dalamnya apa, tidak akan bisa kita pahami. Gening cenah di Arab mau disunahkeun, diharfiahkan, sebab Quran itu bahasa Arab, kumaha nyunakeun anak. Kecuali Quran itu turun di Jawa Barat. Quran hurufna bahasa Sunda umpamanya, atau Jawa Tengah bahasa Jawa, Jawa Timur bahasa Jawa. Nah, berarti kalau si Arab ingin masuk Islam harus menerjemahkan bahasa Sunda atau Jawa kepada Al-Quran atau bahasa Arab. Nah, turunnya Quran itu di Mekah. Karena kita memeluk Islam dan kebetulan kita orang Sunda, orang Jawa, maka artikan dulu Quran itu agar kita mengerti job. Job itu tugas. Job itu description seperti apa yang Allah inginkan yang kita kerjakan. Tapi malah orang Islam terlena. Yo, cenah maca Quran mah ulah boro macana ngadenge naoge menang ganjaran. Dek digunukeun ganjaran bari urang hirup bodoh. Mending teangan kapinteran sambil meraih ganjaran. Kan itu lebih nikmat, lebih pahalanya lebih hebat. Gitu. Coba lamun Al-Quran turun aku bahasa Sunda, Allah nulas asih. Segala puji kanggo Allah. Allah Tuhan semesta alam, Rabbul alam itu benar. Sok kurokeun, tukang kuro mau apa ayu mah Sunda. Gitu. Maca tahu disunahkeun tukang kuro teh Quran bahasa Sunda. Gitu. Nyalindung abdi ka Allah nu maha kawasa. Da teu pantes atuh kuro bahasa Sunda. Allah nu maha ulas nu maha asih. Jadi karena nyinden arina teh. Makanya Quran itu turun dengan bahasa Arab. Nah, karena kita orang Sunda nggak ngerti Arab, kan disundakan dulu, dihartikan dulu. Gitu. Contoh kecil begini. Datang seorang lurah kepada kita. Kita kan bertanya, ada apa Pak Lurah yang bisa saya bantu? Pak Lurah memberikan sebuah tugas, sebuah amanah kepada kita. Pak Lurah, kata Pak Lurah itu punya satu investor.
yang akan membangun jembatan hebat, yang akan membangun perumahan yang luas. Maka Pak Lurah untuk investor tersebut membutuhkan tanah 50 hektar. Nah, oleh Pak Lurah ditulis sebuah surat, Pak Lurah membutuhkan tanah 500 hektar untuk pembangunan jembatan maupun perumahan. Turun, bangga kita kan? Kita akan mendapatkan fee dari Pak Lurah tersebut, bagian lebih atau royalti nantinya. Berarti surat dari Pak Lurah tersebut harus kita kerjakan kan? Kita mencari tanah. Ari si jelema eta bodoh anu dibere surat ku Pak Lurah malah tadarus. Punten abdi teh Pak Lurah pangmirarikeun tanah 500 hektar kanggo pembangunan jembatan sareng perumahan salira dapat fee 3%. Shadaqallahul adzim. Terus dibaca jelema eta teh lain maneangan tah. Apa bedanya kembalikan kepada Quran? Kurang tadi baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil sampai walau tapi tanpa tahu artinya. Gerakan apa yang harus kita kerjakan, apa yang diinginkan oleh Allah sesuai Al-Quran kalau kita tidak tahu arti? Makanya cari arti dari Al-Quran itu agar mengetahui apa yang Allah inginkan. Baru muncul lahir zaman jahiliyah. Diturunkanlah seorang nabi yang teramat mulia bernama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arti kata Muhammad itu asal kata dari Ahmada, berarti pujian. Muhammad diturunkan ke muka bumi ini supaya mendapat pujian dari hamba Allah, dari umat Rasulullah sallallahu alaihi. Ada buktinya Muhammad supaya dapat pujian, ada. Eta tadi Pak Ustadz Agus nah nanti gituan eta teh memuji Rasulullah sallallahu alaihi tuh terbukti gitu. Jadi bernama Muhammad dilahirkan teu paud acan. Muhammad dilahirkan tidak sekolah TK. Muhammad dilahirkan ke SD acan. Tidak pernah masuk bangku SMP, tidak pernah masuk bangku SMU, apalagi ke fakultas, tidak pernah Muhammad. Ya fakultas mau diturunkan oleh Allah. Untuk apa? Untuk Allah menurunkan ajaran. Kan ajaran yang diturunkan oleh Allah itu 3. 1. Ajaran keburukan. 2. Ajaran ketaatan. 3. Ajaran perintah. Siapa yang membawa misi ajaran keburukan? Iblis, syaitanir rajim. Taman kalakuana goreng, takabur, udah terbuat, tidak bisa tenang jiwana. Eta teh golongan iblis, syaitanir rajim. Itu dari dulu, iblis dulu diturunkan. Keburukan, kekuasaan, kehebatan, keserakahan, tamak, loba, gitu. Nah, baru Allah menurunkan ajaran kebaikan dengan memberi totoden atau satu tanda yang bernama ajaran tersebut ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti bersaing antara ajaran keburukan
bersaing nanti ajaran kebaikan pembawa misinya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi. Ajaran keburukan pembawa misinya adalah iblis syaitan. Ajaran ketaatan adalah para malaikat yang diberi kekuasaan oleh Allah. Tuh, 3 ajaran yang diturunkan oleh Allah itu. Akan keburukan yang berupa zaman jahiliyah itu sudah muncul waktu itu. Maka oleh Allah diturunkan ajaran kebaikan melalui bernama ajaran Muhammad Sallallahu Alaihi. Dan kebetulan Muhammad membawa mukjizat yang bernama Al-Qur'an. Maka datangnya Maulid tadi itu waktu dulu para dukun gelisah, para tabib gelisah, orang-orang sakti, orang hebat pada waktu itu gelisah, orang yang suka memprovokasi, memprovokator, turun dan lahirnya Muhammad pada gelisah. Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Ahmad batinnya. Jadi Muhammad itu bin Abi Abdullah. Soal ngomongin Muhammad putrana Raden Abdul Raden bahasa Jawa tapi bahasa Arab Abu sekurang Abu Abu gosok Bapak Abu teh Abi Abdullah. Dan ibu Nabi Muhammad bernama Ummi Aminah. Lahirlah seorang anak bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dilahirkan di kota Mekah. Maka sampai sekarang tempat kelahiran Nabi itu disebut Darul Maulid, yaitu tempat dilahirkan Nabi di Naimah Sagewok, kata pisan tempat nanti. Maka tempat tersebut dinamakan Darul Maulid. Apakah masih ada tempat kelahiran Nabi? Masih ada, dekat Masjidil Haram. Tempat tersebut tidak direhab, tempat tersebut tidak dibagusin, tempat tersebut tidak dialusan. Kenapa? Kalau tempat tersebut diperbaiki, direhab, diindahkan, Masjidil Haram kalah. Nanti tidak ada yang tawaf, tidak ada yang sa'i, tidak ada yang minum jam-jam. Semuanya ingin menangis umat Islam di tempat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Nah, kita harus tahu sedikit sejarah tentang beliau. Gitu. Jadi Muhammad itu dilahirkan untuk apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Muhammad dilahirkan untuk menjadi contoh kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayeuna lamun Muhammad diturunkeun piraku ajro Allah ngagajeleng ka handap. Cek Allah teh ingin kebaikan kumaha nyontokeunana. Kuat Allah Ta'ala gajlong kahanap. Hadirin saya Allah semua anu percaya walaupun itu benar Allah, maka oleh Allah diturunkan baginda Rasul Muhammad. Itu tuh satu tanda, satu contoh bahwa kebaikan Allah dicontohkan oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi. Keburukan yang Allah buat diciptakan oleh Allah, yaitu iblis syaitan. Jadi jangan berkata, wah iblis bersaing dengan Allah. Iblis apanya Allah?
Kalau Allah buat titik itu terlalu besar dibanding kehebatan iblis. Iblis tidak ada apa-apanya gitu. Berarti keburukan-keburukan tersebut muncul di muka bumi ini. Kehebatan-kehebatan Rasul pun muncul. Tetapi keburukan iblis ini lebih kuat. Jangan salah Pak, iblis lebih beriman kepada Allah dibanding kita sebagai muslim, seorang hamba Allah. Iblis mah tiap detik ngagoda, tiap menit ngagoda, tiap jam ngagoda, tiap minggu menggoda, tiap bulan ngagoda, ganti tahun ngagoda terus ke umat manusia. Berarti iblis belum pernah melakukan kebenaran. Kalau iblis berbuat kebaikan, dosa yang iblis. Sebab dah perintah Nabi melakukan keburukan. Tapi manusia diperintah oleh Allah itu untuk melaksanakan kebaikan. Tapi akhirnya kumaha? Ngarudatkeun batur, memprovokasi agar berantem, bertengkar, sombong, takabur. Malah yang dikerjakan oleh iblis dikerjakan oleh manusia. Maka manusia tersebut menjadi pengikut iblis. Atau cenah iblis tidak bakal masuk neraka jahanam. Dan mau apa naseun iblis mah? Nah, cenah mau apa naseun? Iblis diciptakan Allah dari digebruskeun kana naon neraka eta. Api bukan? Panasna belah mana? Kita diciptakan dari air, digebruskeun kana air, moal. Gitu. Tetapi yang mengikuti iblis ini rugi. Loh, kok iblis saya ngikuti kamu malah masuk neraka? Cek iblis itu saya mau orang ieu, maneh salah. Gitu. Jadi katipu akhirnya muncullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia akan dikembalikan lagi dari bumi ini kepada alam kematian, dari alam kematian nanti menuju alam barzah. Alam barzah menuju lagi kepada alam mahsyar. Di alam mahsyar manusia akan didakwa, akan ditakon, ditanyakan tentang perbuatan, hasil usaha kita. Manusia akan ditanyakan tentang peribadahan kita, pertolongan kita kepada sesama kita. Itu akan ditanyakan semuanya. Nah, kita sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus berbuat baik. Tetapi berbuat baik tersebut harus sesuai Al-Quran, harus sesuai hadis, harus mengikuti ijma. Jangan berbuat semaunya. Ya awewe gelis dibere duit kurang, orang hitung-hitung ibadah. Kade bogoh teh yo, ya saeutik lain ibadah eta mah mahugi. Gitu. Nya sok aya urang resep ka hiji awewe bagus, dikasih duit, kasih apa, kasih pinjem. Suatu saat putus hubungannya, nabi kalakina teh gelopan gitu. Yang akhirnya kita sebagai manusia itu harus tetap mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengikuti ajaran Rasulullah itu pertama terapkan di badan kita, yaitu ciri seorang muslim. Bapak-bapak ciri seorang muslim, oh mau pengajian pakai baju koko dengan baik, pakai kopiah dengan baik, mau pakai sarung silakan, mau pakai celana monggo, itu mah bukan persyaratan. Itu ciri muslim. Imadek pengajian pakai jaket kulit, kacamata hidung, itu sepatunya esotik, nyambung.
berarti itu akan jauh dari tanda muslim. Kalau dia menjauhi tanda muslim, artinya perbuatannya tidak seperti muslim. Dia itu berarti orang pakai baju koko, ini pakai baju gagah-gagahan. Artinya tabiat dan karakter orang tersebut egois, arogan, tidak mau bersatu dengan orang lain. Datang pengajian, dokus ke tempat parkir motorna, balik deui kana lawang pantong, egois. Oh, orang parkir belah sana, ikuti, bareng ke masuk. Cuma batur baris, balik kana lawang atuh hurinan batu. Tandanya egois, bukan seorang muslim yang baik. Jadi cirinya akan mendapat syafaat, cirinya akan mengikuti Rasulullah dan akan menjadi hamba Allah yang mengikuti Rasulullah. Tandai diri kita dengan tanda seorang muslim. Kalau diri kita sudah ditandai dengan seorang muslim, berarti pekerjaan kita akan mengarah kepada seorang muslim. Muslim yang baik itu kita bangun jam 4, langsung adus, langsung mandi. Nawaitu guslau toharatu jasadi minadzan di lillahi ta'ala, gebrus mandi. Kalau kita sudah indiaan dengan istri kita, nawaitu gusla anjamil badani lillahi ta'ala. Sudah mandi jam 4 subuh, menghadap kiblat. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam fa'ayyina rabbana bisalam wa ahyina jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya jalali wa. Itu sebelum mandi. Para anggota diwajibkan setelah mandi langsung membaca doa babu. yang harus dicatat oleh para pelatih. Datang waktunya subuh, sholat subuh. Berarti kalau sudah tanda muslim masuk, mengarah kepada perilaku seorang muslim ibadah. Aduh, cenah tunduk subuh teh kuat, nya ulah diukur besar ibadah mah. Ulah diukur ke kemampuan, jangan diukur dengan ketiadaan. Ah, cenah abdi umat sholat subuh gampang. Dagang pare kurang laku, apa urusannya sholat subuh jeung dagang pare? Gitu. Kalau teh kieu we daripada jarudat maot, dagang pare henteu sholat henteu akhirna teh pan kitu. Lebih ribet. Tidak boleh dihubungkan. Mandi, langsung setelah mandi membaca doa babu salam, hadapi sholat subuh. Kurang atau kita lagi berantem dengan istri kita, tetap sholat subuh, tenangkan jiwa, tenangkan pikiran, tenangkan perilaku kita, tenangkan kegemuruhan jiwa kita. Kenapa? Karena itu sinyal-sinyal bluetoothnya syaitonir rajim. Jika kita lagi gemuruh, iblis itu langsung masuk kepada bluetooth kita. Langsung BlackBerry 820 masuk. Oh, ngirim foto.
Kalau kita lagi resah gelisah, maka setelah mandi baca doa babu salam, hadapi sholat subuh. Itu kudu buru apa yang gue tak kudu. Langsung pola tortu. Gitu. Kok kacai orang teh. Meski sare deui nyawa bener gitu mah Pak. Buat mandi terus. Kenapa mandinya harus jam 4? Manusia yang akan berbuat baik kepada Allah jam 4 pagi itu 17.000 malaikat mengaminkan pada tepat jam 4 pagi. Wah, susah saya di pabrik, mandi di pabrik. Tidak usah repot. Itu. Saya di rumah sakit, wah kerjanya mandi di rumah sakit. Kecuali di rumah sakitnya anti air. Tidak usah mandi. Kalau di rumah sakit ada mandi, langsung mandi. Kalau jam 4 pagi kita mandi, terus para malaikat mengaminkan. Itu merupakan program yang akan kita langkahkan itu menuju sukses. Nah, kalau sudah seperti itu, insya Allah tidak usah bapak-bapak jam 4 pagi bangun, kukulilingan ceculuwangan di tetangga, ambil naon, ambil nyarahun tetangga kabis, dekudu. Kenapa? Tetangga kita tidak mampu memberi ganjaran kepada kita. Ibadah kita itu jangan mau dinilai tetangga, jangan mau dinilai teman kita. Kurang katingali ke sholat subuh. Sayang ganjaran kita sayang. Jam 4 mandi, langsung setelah mandi baca babu salam, langsung hadapi sholat subuh. Beres sholat subuh, zikir kepada Allah. Usaha apa yang kita jalani? Ya Allah, ya Robbi, profesi saya itu ahli bangunan. Ahli dalam bidang apa? Orang ingin bangun rumah, saya runtuhkan rumahnya. Kan gitu. Emang ahli runtuhin rumah dia kan? Gitu. Mohon kepada Allah, saya ini ahli bangunan, ya Allah. Anugerahkan rezeki yang besar untuk saya, ya Allah. Nanti pada saat kita kerja itu ringan bawaannya, nggak ada keluh kesah, nggak ada kesal. Gitu. Ya Allah, saya ini seorang pedagang ikan, ya Allah. Anugerahkan yang kirim barang bagus-bagus dan ada laba yang besar untuk saya, untuk pengembangan kehidupan dan rumah tangga saya. Saya ini, ya Allah, seorang tukang menir, tukang beras, tukang padi. Anugerahkan, ya Allah, berkahkan terhadap saya. Tuh. Mohon kepada Allah. Datang pagi, kita sholat duha. Wah, cuma sholat duha kan harus jam 10. Syarat dari mana itu? Setiap kita ketemu pagi, laksanakan sholat duha. Artinya duha apa? Pagi, bukan siang. Nah, laksanakan sholat duha. Baru kita beraktivitas ke pabrik, yang ke bengkel, yang tukang bangunan, tukang mana. Insya Allah kita akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu kita duhur, laksanakan urusan sholat duhur. Ketemu sore. Jadi jangan ngobrol ikhlas tidak ikhlas masalah ibadah itu. Ikuti aturan waktu, insya Allah. Tidak ada kekeliruan, tidak ada keberatan di badan kita. Amin. Allahu ya Rabbal. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudus salam wa hayina Rabbana bisalam wa jannata darussalam tabarakta Rabbana wa ta'ala
ilaika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam. Fa'ina Rabbana bisalam wa adhilna jannata darussalam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam. Fa'ina Rabbana bisalam wa adhilna jannata darussalam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wa. Itu tanda muslim. Jadi kalau kita mengikuti pengajian, biasakan kita memakai baju koko, baju takwa lah seumumnya. Dan ibu-ibu pun sama. Kalaupun kita mengikuti pengajian, apakah itu malam reboan, apakah pengajian di rumah, atau rutinan tiap Jumat, malam Jumat, hari Rabu, hari Kamis, biasakan memakai baju baju muslim. Busana muslim yang dipakai baju oleh ibu-ibu artinya ibu memenuhi kriteria yang pertama, tugas ciri sebagai muslim. Ima datang ke pengajian, sitiungna bulau, terus baju nate pink, ke bawahnya hijau, percis jika pamut banjir, berarti robah. Biasakan memakai busana putih, karena putih itu lambang bersih. Dan malaikat apapun tidak mengenal berbagai warna, tapi yang dia kenal hanya warna putih. Karena malaikat Jibril diciptakan dari warna putih, dari cahaya putih. Malaikat Mikail, Israfil, Raqib, Atid, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, semuanya diciptakan dari tanda putih. Bayangkan malaikat tukang ngaganjar di bidang pengajian pas kita pakai baju pink. Pengajian misalkan 200 orang, tapi yang pakai baju putih 6 orang, itu yang mendapatkan. Na'udzubillah. Biasakan ciri sebagai muslim itu kita memakai baju putih. Dawagi hayang nama tuh. Kamu ngaji kita pakai jaket kulit, pakai lepis ya, pakai kaieunan, kadieuna teh pakai rompi. Terus kali bukti beruman anjing tiluk hayang mah gitu, tapi bukan muslim. Nu gelo burung mah bukan gitu. Nah, urang mah muslim beres ciri awak teh, kecuali pas kita ke undangan. Nah, sesuaikan karena itu urusannya pesta. Enak kali itu udah pakai batik, pasti malah pakai batik. Ada orang pakai meja polos, bodas gitu. Silahkan itu. Karena itu bukan tanda muslim, tapi menyeimbangkan dengan sesama muslim. Ciri muslim bagi ibu-ibu itu
ibu yang soleh, ucapannya bagus, lisannya bagus, lamun ngobrol nyambung. Sebab hari ibu-ibu biasanya lamun ngobrol taranya nyambung. Iya. Aing cenah salaki abdi mah usaha teh teuing tara bebenangan wae da duit teh. Udah sambil jalan keluar. Salaki abdi kita alhamdulillah sok menang we 2 juta 100.000. Oh, salaki urang mah cenah kumaha tuh. Nya cenah salaki abdi mah da usaha lagi alhamdulillah cenah. Teu nyambung mun ngobrol teh deui ke sok ibu-ibu ngobrol. Matak dibere tanda ku Allah wacana ibu-ibu lain sili tonjok sili koro. Siapa kudu korowot ku aing sili sakar ku aing. Para siapa ibu-ibu penjengut-jengut. Jadi geregetek gitu, lain meureum ka kiri ibu-ibu mah. Terus pamacandanya gitu. Dibere tanda ku Allah didinya. Nah, orang lamun disebut orang soleh itu lain cicing, tungku. Cik salaki teh mama gerak emang, hoream ayah. Ulin kamu, mama bisa beli baju, alim. Tak lain gitu, waktu nak beli baju beli, waktu nak beli daharin, itu orang soleh, orang pintar, smart gitu. Ya masa segala tawaran mumpung salaki, bela kabeh, itu benar. Ya tahu itu benar gitu. Jadi bapak-bapak mau menangkan awewe orang soleh itu lain awewe orang cicing wae lain. Itu benar malah gitu. Orang yang pendiam itu terjahat di dunia tadi. Gitu. Lawan main agus diam, itu teh memikirkan sesuatu bagaimana menjatuhkan kita. Gitu. Wah, cicing, mencrot. Dan itu dengan kelemahan biasanya gitu. Talawan peruh, beda dari sare gitu. Kalau anu burung yang kelemahan rumah, yang melotot gini, saya lagi ngomong, nyari kelemahan biasanya gitu. Tapi lalu rileks gitu, terus mulai ngantuk gitu. Jadi ciri sebagai muslim kasih tanda gitu. Coba kayak pakai baju itu, kayak nama jaket kulitnya, tapi kacamata hidung BL gitu. Terus ceramah kita pakai sepatu esotik pan, kaos kaki juga main bola gitu. Hayang mah gitu. Galau campur aja. Tapi dah benar gitu gitu. Da urang ngaji nya lain deui. Da baheula lagu sarua kerjaman nyanyi rock naon ge pan, make street, awak cilingkrik leutik, panjang juga ibu-ibu ngalaman gitu. Kerja di nyanyi rock teh baheula. Lainna teh aku bulu panjang ari awak mah meotan pandipu. Itu ini jaki cenah itu. Salangan nilai ge bantu gitu. Lama gua bisa seperti itu. Tapi bagi kadieu cinta itu pupuku ya udah cinta gitu ya. Belajar memperbaiki diri, belajar memanage diri, itu ciri seorang muslim. Insya Allah kalau ciri seorang muslim diterapkan kepada kita, bakal menemukan kita ini dihargai oleh Allah Subhanahu. Dihargai oleh Allah itu bahasa nasional, bahasa Melayu, tapi Allah menghargainya dengan kemuliaan. Kalau Allah sudah memuliakan hambanya, tidak ada kekurangan sandang pangan rezeki. Teu kudu dikir abruk-abrukan tiap 70 poe. Wirid itu asal manusia tersebut sudah dimuliakan oleh Allah, rezekinya bakal murah, rezekinya bakal mudah. Berdoa itu simpel, ya Allah, anugerahkan keselamatan kepada hamba. Baca bagus salam. Anugerahkan kebaikan dunia dan untuk ukhrawi hamba ya Allah. Baca Robbana atina fid dunya hasanah. Ingin mendapatkan pertolongan, baca surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita nasrudun afwajan fasabbih bihamdi rabbika was innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullahi wal fathu, jika pertolongan Allah datang, itu artinya kan gitu. Nah, itu formatnya kita mohon pengisiannya.
Anugerahkan ya Allah pertolongan di setiap langkah, di setiap bidang, di setiap usaha hamba, di dalam rumah tangga hamba, di dalam perjalanan usaha hamba. Berilah pertolongan. Tanpa pertolonganmu, melalui anugerah ilmu yang kau singgahkan kepada hamba, sia-sia kehidupan hamba ya Allah. Rabbana atina fid dunya. Jadi setiap langkah itu beri dengan gerak langkah ciri sebagai muslim. Insya Allah kita akan dimudahkan. Hadirin rahimakumullah yang Allah rahmati juga Allah muliakan. Pada bulan Januari ini kita sudah memasuki dan akan mengalami 21 hari hujan terus. Kenapa bisa seperti itu? Itu disebutnya musim pancaroba. Kalau Allah menurunkan musim pancaroba, akan memberikan kemudahan kepada hambanya. Yang tahun 2014 dia orang miskin, itu dirubah oleh Allah dengan musim pancaroba akan menjadi orang sukses atau orang kaya. Kalau dia orang kaya, entah izin Allah akan dihancurkan, akan diterpurukan, atau mengalami kekurangan, mengalami susut, itu atas izin Allah. Tapi semoga dengan pancaroba ini orang kaya tetap menjadi sempurna, menjadi kaya. Orang yang miskin tidak pernah punya apa-apa menjadi serba punya. Dan dikembalikan kepada yang belum berumah tangga pun itu diturunkan pancaroba. Kalau Allah menurunkan satu penyakit kepada kita, artinya ada sedekah di badan kita tidak dikeluarkan. Contohnya penyakit meriang, contohnya penyakit di perut, contohnya penyakit di punggung, penyakit di telinga, penyakit di rambut. Itu artinya ada satu sedekah yang tidak dikeluarkan oleh kita. Contoh begini, setiap kita Jumat kita membawa uang. Mengenai 5.000, mendadak hati itu berubah. 2.000 aja deh. Itu sudah dihitung oleh Allah. Berarti yang harusnya kita keluarkan 5.000 kan 3.000 tidak dikeluarkan. Itu terhitung tiap Jumat bayangkan dalam 1 tahun. Nah Allah cara menagih hambanya dengan sakit ringan, tiba-tiba flu, pas ke dokter harus cek darah, harus dirawat di rumah sakit, tiba-tiba apa, dihitung ke 20 jutaan gitu. Berarti nilai yang tidak dikeluarkan oleh kita sebesar 20 juta. Kita kan heran tiba-tiba ditagih oleh Allah syariatnya oleh rumah sakit. Jangan heran, kita introspeksi. Ada rezeki kita tidak disedekahkan kepada fakir miskin. Nah itu ditagihnya lewat atur bujur, tubuh buku, parento, puru. Dokter berarti kan. Kata dokter kontrolnya 5 kali kali 250.000 gitu, 1,5 juta. Itu berarti tidak dikeluarkan pernah oleh kita, maka tagihannya seperti itu. Dan di musim pancaroba ini, bapak-bapak yang sering sakit, insya Allah bakal Allah anugerahkan kesehatan lahir maupun batin. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama istighosah. Kita laksanakan istighosah 61 ribuan yang hari keberapa ini Pak? Yang ketiga. Semoga bapak-bapak mendapatkan anugerah ilmu yang berupa ilmu kejayaan panjang umur. Barangkali bapak akan mengkibaratkan, silakan masukkan uang 3.000 rupiah, insya Allah kifarat tersebut untuk menggugurkan keburukan yang datang dari seluruh takdir buruk, keburukan yang benar-benar akan menimpa masalah dan musibah kepada kita. Dengan kifarat tersebut insya Allah tertolak. Silakan bapak-bapak ke depan dikit. Mohon maaf tempatnya banjir dan
pengajian. Insya Allah ke depan doakan ada rezeki yang banyak, kita perbaiki semuanya agar tempat pengajian kita menjadi tempat yang nyaman, aman, penuh dengan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya diangkat tangannya ibu dan bapak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Allahu wa makaru wa makarullahu wallahu khairul makirin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Rabbi Allahu ya Allah nyungkeunna ijabah sapanaja jeung pamaksa dan sing abdi sejanga wakilan mustami anu sami hadir ya Allah. Nyungkeun dianugerahkeun ieu mustami sadana anugerah ilmu mangrupi ilmu panjang yuswa. Aya dina kajayaan kaberkah kalayan salamina dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalayan ieu para mustami anu sami hadir anu sami ngariung di patempatan. Mungkin dianugerahkeun kaberkahan wawasan ilmu ya Allah.
Supados marantena melangkah Tim ka ekspedisi mana-mana menemukan aya dina fenomena lagi. keselamatan. Aya Dan dina saat kabarokah. ini makhluk gunung batu. Perjalanan menempuh lewat udara, lewat pesawat, menempuh lewat kapal air, menempuh lewat kendaraan mobil ataupun motor. Mohon dianugerahkan dengan ilmu wawasan, ilmu keselamatan ya Allah. Yang ketiga, mewakili mustami yang sama hadir ya Allah. Mereka yang telah mengkifaratkan pada rebo ketiga ini sebesar 3.000 rupiah ya Allah. Dengan izinmu dan kuasamu, semoga digugurkan seluruh yang bersifat bahaya, yang bersifat Mobil balai, tim survei sangat yang jauh bersifat tuh. maksiat, yang bersifat akan menjadi aura-aura negatif ya Allah. Dengan kibarat tersebut semoga kau anugerahkan tracking kehidupan yang terbaik dan lebih baik di dalam segala bidang. Jika mustami usahanya kurang bagus, anugerahkan keberkahan usaha yang lebih berkah ya Allah. Jika usahanya lagi sepi pembelinya, sepi pemasok barangnya, anugerahkan ya Allah dengan izinmu. Karena terjadinya sepi dalam globalisasi 2015 ini, kehendakmu. Dan hamba pun mohon kehendakmu menganugerahkan sesuatu yang berharga untuk mustami yang hadir ya Allah. Yang ketiga, mewakili mustami ibu-ibu dan bapak-bapak ya Allah. Mereka pengusaha apapun anugerahkan. Apalagi yang ingin menjadi calon kepala desa, anugerahkan menjadi seorang lurah dan kepala desa tersebut ya Allah. Semoga darinya tersebut mendapat izin restu dari Engkau ya Allah. Yang keempat ya Allah, anugerahkan rumah-rumah yang mereka singgahi, rumah-rumah yang mereka tinggali, baik itu rumah dibeli dari orang lain, baik itu dibangun dari awal. Anugerahkan keberkahan ilmu, kesejahteraan ilmu yang membuat rumah mereka yang tinggal itu nyaman, aman, penuh dengan anugerah Allah. Jika di rumah tersebut ada kekuatan jin kadalameteng atau kekuatan yang sifatnya membuat apes, membuat lemah ataupun kiriman dari orang, musnah dengan izin Allah. Dan dengan izin Allah yang menempati rumah mustami yang sering malam berbuat, murah datang rezekinya, murah datang lipat berinya. Walaupun dalam suasana negara lagi kacau balau ya Allah, lagi saling satru, saling meledek, saling menghina ya Allah satu sama lain di petinggi-petinggi negara kami. Mungkin itu kebodohan mereka ya Allah, tetapi anugerahkan kepintaran kepada kami. Kami ingin tidak seperti itu ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya mu'jizatin Nabil Mustafa wa barakatil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum ya Nabiullah Adam alaihi salam, Nabiullah Isa alaihi salam, Umi Hawa alaihi salam. Wa maunatan doa Nabiullah Idris, Yahya, Zakaria, Musa, Isa, Ibrahim, Daud, Sulaiman alaihi salam, Yusuf, Yakub, Ibrahim, Ismail. Bi barakati mujizat al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum ya malaikatillah. Tim ekspedisi menemukan fenomena lagi. Dan saat ini makhluk gunung batu.
Bibarokati doa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati barokallahu maulana doa Kangjeng Sunan Gunung Jati Cirebon, Pangeran Cakrabuana, Mbah Kuwu Sangkan, Mbah Gedung Sakti, Ibu Nyimas Gandasari, Ibu Ratu Subang Larang. Wa maulana doa Kangjeng Sasanudin Banten, Kiai Tubagus Kunjung Banten, Syekh Mansurudin Banten, Kiai Zat Kahfi dari Gunung Santri. Wa maulana doa karomah ilal barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wa ila hadrati barakallahu maulana doa sahabati Rasulullah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hamzah. Wa maulana doa Imamul Fiqih Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Wa maulana doa Kanjeng Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Qadasallah sirullahu ya waliyullah Qadasallah. Rahmatan wasiatan bi barakati ilmi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wa ila hadarati asrarillahi bibarakati qalbu anfi asma'i. Sebutkan nama bapak atau ibu. Bin bapak kita, nama ibu kita, dengan izin Allah. Silakan tiupkan ke tangan kiri kanan kita. Sebutkan permohonan ibu, permohonan bapak di tahun 2015. Apa yang diinginkan? Bibarakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun
ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika hum wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa ar-rahman Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ma alladhi yashfa'u indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam wa hayyina rabbana bisalam wa adhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala Bismillahirrahmanirrahim 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 Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina Allahumma yassir lana wa la tu'assir Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina 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 Allahumma yassir lana wa la tu'assir Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina 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 Allahumma yassir lana wa la tu'assir Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani
Rabbi firli warhamni wajibni warfa'ni warjukni wahdini. Nasta'inu billah, 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 nasta'inu. Ya Wahabu rizqanu kabiro, 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 ya Wahabu rizqanu. Allahumma rzuqna min haitsu la yahtasib, 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 Allahumma rzuqna min haitsu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tarik nafas. Bismillah ya Allah. Anugerah kejayaan, anugerah lillahi wa bikalimat la quwwata illa billah. Turun. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin Allahu ya rabbil alamin. Istajib doana wa maqasidana wa hajatana min mustami anu sami hadir fi ijabah Allah fi maksudillah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Kafaya insad istajib doana wa maqasidana wa hajatana la ilaha illallah la ilaha illallah.
kafaya insan istajib doana wa maqasidana wa hajatana. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimati mu'minin wal mu'minat. Allahumma barik lana hayatan dunya wa hasanatal akhirah. Wa na'udzubika min sakhatika wa na'udzubika minal faqri wal kubri wal maskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Usapkan ke muka untuk pengasihan, usapkan ke pundak kita untuk kewibawaan, usapkan ke perut sampai kaki kita untuk melindungi badan kita, memprotek dari segala bentuk serangan lawan yang membahayakan. Usapkan kepada yang sering menderita menjadi penyakit kita. Kalau di perut pijitkan, kalau di kaki dipijitkan. Insya Allah dengan izin Allah kita menjadi makhluk dan manusia yang sehat, yang direstui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin rahimakumullah yang Allah rahmati juga Allah muliakan. Tugas Bapak dan Ibu adalah berkumur. Di dalam berkumur tersebut ucapkan toharatul jasadi minad danbi, langsung di kumurnya dikeluarkan. Jadi masukkan air dulu. Waktu memasukkan air tahan dulu, kita ucapkan Allahumma toharatul jasadi minad danbi. Ya Allah, mohon membersihkan diri saya hamba dari segala dosa. Langsung buang airnya. Demikian tugas Bapak dan Ibu, semoga mendapatkan barokah dan sahabat dari Rasulullah, dan pertemuan kita mendapatkan wasilah dan membukakan jalan segala jalan untuk menuju kesuksesan. Demikianlah billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.